Kami dari kelompok 8 mata kuliah perdagangan luar negeri. Kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan anggota kami. Halo, perkenalkan saya Elsa Fitriani, NPM 2018 14500 564. Halo, perkenalkan saya Fitriana Nur Afifah dengan NPM 2018 14500 676. Nama saya Della Priska Maulida, NPM 2018 14500 687. Di sini kami akan menjelaskan Mengenai bab dokumen perdagangan luar negeri dengan materi dokumen induk, dokumen penunjang, dan dokumen pembantu. Hai, kali ini saya Fitriana Nur Afifah akan membahas materi mengenai dokumen perdagangan internasional, dokumen induk. Silahkan disaksikan. Dalam perdagangan internasional atau ekspor-impor diperlukan beberapa dokumen penting sebagai syarat terjadinya kesepakatan. Dokumen ekspor dan impor dalam perdagangan internasional ini memenuhi semua persyaratan sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Dokumen ekspor dan impor dalam perdagangan internasional tersebut dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu dokumen induk, dokumen penunjang, dan juga dokumen pembantu. Kali ini kita akan membahas mengenai dokumen induk. Dokumen induk yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian dalam pelaksanaan suatu transaksi. Yang termasuk dalam dokumen ini antara lain Letter of Credit atau LC. Yang dimaksud letter of credit yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditunjukkan kepada eksportir di luar negeri yang memberikan hak pada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan. Setelah itu, dokumen induk yang kedua ada Bill of Lading. Nah, maksud dari Bill of Lading itu sendiri merupakan surat tanda terima barang yang telah dimuat ke dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang. Setelah penjelasan Bill of Lading, kali ini dokumen yang ketiga. Dokumen yang ketiga adalah faktur atau invoice. Yang dimaksud dengan faktur atau invoice adalah merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk segala sesuatu yang bersifatnya penagihan. Misalnya, berapa biaya yang perlu Anda keluarkan, berapa biaya yang bisa Anda tarik, dan bukti penyelesaian beberapa jenis masalah dalam proses ekspor dan impor. Sekian presentasi saya mengenai dokumen induk. Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya, Elsa Fitriani. Cekidot. Saya akan menjelaskan tentang dokumen penunjang. Dokumen penunjang yaitu dokumen yang dikeluarkan untuk mempererat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur dan invoice. Yang termasuk dokumen penunjang dalam dokumen ekspor dan import antara lain: yang pertama adalah packing list atau daftar pengepakan. Ini dia contoh dari dokumen daftar pengepakan. Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus, diikat dalam peti yang biasanya diperlukan oleh bea cukai. Yang kedua, Certificate of Origin atau surat keterangan asal. Ini dia contoh dari dokumen surat keterangan asal.
Dokumen ini merupakan surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang. Yang ketiga, Certificate of Inspection atau surat keterangan pemeriksaan. Ini dia contoh dari surat keterangan pemeriksaan. Surat keterangan ini tentang keadaan barang yang dimuat oleh independent surveyor, juru periksa barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah. Berfungsi sebagai jaminan atas mutu dan jumlah barang, ukuran, berat, kondisi, pengepakan, dan kuantitas pengepakan. Yang keempat, Certificate of Quality atau sertifikat mutu. Contoh dari sertifikat mutu yaitu sertifikat keterangan yang dibuat berkaitan dengan hasil analisis barang-barang di laboratorium perusahaan atau badan penelitian independen yang menyangkut mutu barang yang diperdagangkan. Yang kelima, Manufacture Quality Certificate atau sertifikat mutu dari produsen. Contoh dari sertifikat mutu dari produsen. Dokumen ini menguraikan tentang mutu dari barang-barang termasuk penjelasan tentang kondisi baru atau tidaknya barang dan apakah memenuhi standar barang yang ditetapkan. Yang keenam, weight note atau keterangan timbangan. Berikut adalah contoh dari keterangan timbangan, yaitu catatan yang berisi perincian berat dari tiap-tiap kemasan barang seperti yang tercantum dalam commercial invoice. Keterangan berat dari barang-barang yang dikapalkan atas dasar suatu letter of credit haruslah sama dengan yang tercantum pada dokumen pengapalan. Yang ketujuh, daftar ukuran. Daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap-tiap kemasan seperti panjang, tebal, volume, serta garis tengah. Ukuran dalam dokumen ini haruslah sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam letter of credit. Yang terakhir yaitu analisa kimia. Contoh dari analisa kimia yaitu pernyataan yang menjelaskan tentang bahan-bahan dan takaran serta kandungan bahan yang terdapat dalam barang-barang yang diperiksa. Penelitian ini dilakukan oleh Badan Analisa Obat dan Bahan Kimia jika ada barang yang berhubungan dengan adanya bahan kimia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Della Priska Maulida. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dokumen pembantu dalam perdagangan luar negeri. Dokumen pembantu merupakan beberapa tambahan dalam dokumen ekspor dan impor yang walaupun bukan dokumen pengapalan, tetapi sering diperlukan untuk kelancaran penerimaan barang-barang yang dikapalkan di tempat importir atau eksportir. Dokumen-dokumen pembantu yang dimaksud dalam dokumen ekspor dan impor antara lain, yang pertama adalah Freight Forwarder Receipt. Berikut merupakan contoh dari Freight Forwarder Receipt. Fungsinya sebagai tanda penerima barang-barang dan biasanya merupakan kontrak pengangkutan atau tanda kepemilikan barang-barang selama dalam pengawasan pelayaran. Yang kedua, Delivery Order. Ini merupakan bentuk dari delivery order yang berfungsi sebagai surat jalan yang dikeluarkan oleh eksportir. Yang ketiga, Warehouse Receipt. Selanjutnya ada warehouse receipt, yaitu tanda terima yang dikeluarkan oleh sebuah gudang atas penerimaan barang-barang disebut warehouse receipt. Terkadang, bank terpaksa menyimpan barang-barang impor yang tidak jadi ditebus importir di dalam gudang. Yang keempat, Trust Receipt. Yang terakhir yaitu trust receipt, yaitu dokumen yang digunakan oleh importir untuk mendapatkan atau memiliki dokumen-dokumen pengapalan agar importir tersebut dapat menjual barang-barang yang bersangkutan sebelum membayar atau menebus dokumen-dokumen pengapalan tersebut kepada bank.
Dengan menandatangani dokumen tersebut, importir mengikatkan diri kepada bank tersebut agar memperoleh hasil penjualan barang untuk melunasi pembayaran dokumen pengapalan tersebut kepada bank. Selama barang belum laku, maka hak atas barang masih tetap dimiliki oleh bank. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Demikian materi yang kami sampaikan mengenai dokumen perdagangan luar negeri. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan video yang kami persembahkan, dan terima kasih juga kepada Ibu Mima Nisma selaku dosen pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum. Oh iya. Gak ada bapak-bapak. Udah diri kan. Ya pasti kayak bapak-bapak. Kalian di prank. Canda mulu nih orang. Terima kasih untuk teman-teman semua. Perdagangan luar negeri. Le mineral, kayak ada manis-manisnya.